Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik, kembali lagi ya. Kita sekarang akan membahas materi matematika, yaitu tentang himpunan. Nah, mungkin dari adik-adik semua sudah pernah mendengar apa itu himpunan. Ada ada yang mungkin ada yang belum pernah mendengar sama sekali, dan atau bahkan ada yang pernah mendengar. Nah, itu sekarang kakak akan menjelaskan terkait tentang himpunan. Ada 3 subbab pembahasan, ya. Ada definisi, istilah dan lambang, dan penulisan himpunan. Oke, langsung saja. Yang pertama, definisi himpunan. Nah, himpunan adalah kumpulan objek atau anggota yang dapat dinyatakan dengan jelas, ya. Jadi, himpunan itu adalah perkumpulan objek, ya, atau anggota yang dapat didefinisikan atau dinyatakan dengan jelas. Contohnya seperti apa? Ini yang pertama. Perkumpulan hewan berkaki dua. Nah, perkumpulan hewan berkaki dua ini kan jelas dia berkaki dua. Misalkan ayam, gitu kan. Kemudian ada lagi bebek, burung. Kan dia jelas dia berkaki dua. Makanya dia dapat dinyatakan sebagai himpunan. Perkumpulan hewan berkaki empat. Nah, dia juga jelas, ini misalkan kambing, dia kan jelas berkaki empat. Kucing, kemudian sapi. Nah, makanya dia disebut dengan himpunan. Kemudian perkumpulan siswa kelas 7A. Mengapa dia disebut dengan himpunan? Karena kelas 7A kan jelas data-datanya gitu kan. Nama-namanya juga jelas. Makanya dia disebut dengan himpunan. Kemudian contoh yang bukan himpunan itu seperti apa? Nih, yang pertama, perkumpulan cewek cantik atau ganteng gitu ya. Nah, mengapa dia disebut bukan himpunan? Karena misalkan adik-adik menganggap si A gitu ya. Misalkan si A itu cantik atau ganteng gitu ya. Tapi itu kan bagi adik-adik. Kalau bagi kakak kan belum tentu. Nah, makanya dia relatif. Nah, ada dua pandangan yang berbeda. Ada pandangan-pandangan yang berbeda. Dia disebut bukan himpunan. Tidak jelas gitu ya. Kemudian perkumpulan hewan lucu. Nah, hewan lucu itu seperti apa? Misalkan adik-adik menganggap kecoa ini lucu gitu. Tapi kakak menganggap ini tidak lucu. Ini justru menggelikan. Nah, makanya dia tidak jelas, masih relatif ya, ada pandangan yang berbeda. Kemudian perkumpulan siswa cerdas. Dia disebut bukan himpunan karena apa? Bagaimana kita melihat siswa itu cerdas atau tidak cerdas? Kan tidak jelas ya. Paham ya terkait himpunan dan bukan himpunan? Oke, langsung saja lanjut ya. Kemudian istilah dan lambang dalam himpunan. Nah, yang pertama ini ada seperti huruf E gitu ya, E tapi halus gitu. E besar itu sama dengan elemen atau anggota nih ya. Seperti ini bisa dilihat. Kemudian S ini disebut dengan semesta. Kemudian ini seperti C besar, tapi ini bukan C gitu ya. Ini disebut dengan himpunan bagian. Ini seperti huruf C, tapi dia bukan C. Kemudian ini seperti U gitu ya. Seperti apa kalau kalian menganggapnya? Terserah. Ini disebut dengan union atau gabungan dua himpunan. Nah, ini seperti U. Tapi ini bacanya bukan U, bukan E, bukan S gitu ya. Ini bacanya elemen, semesta, himpunan gitu. Union. Kemudian nih selanjutnya seperti gitu ya. Seperti U terbalik, intersection. Nah, irisan dua himpunan. Nah, ini disebut dengan intersection atau irisan. Kemudian ada kurung buka kurawal, tapi tengah-tengahnya kosong gitu ya. Kurung buka dan kurung tutup, tengah-tengahnya kosong. Dia disebut himpunan kosong. Nah, lambangnya juga ini seperti nol tapi dicoret gitu ya. Dia disebut dengan himpunan kosong. Selanjutnya ada A pangkat C, A besar pangkat C. Disebut dengan komplement A. Selain A tetapi tidak ada di dalam S semesta. Nah, ini bacanya adalah komplement A. Ya. Kemudian selanjutnya adalah P dalam kurung S gitu ya. Ini disebut dengan himpunan kuasa.
Nah, untuk masing-masing penjelasan ini, Kakak akan menjelaskannya video selanjutnya. Sekarang kalian pahami dulu elemen itu seperti apa, semesta itu simbolnya seperti apa, lambangnya gitu ya. Silakan ini dipahami. Oke. Untuk selanjutnya, penulisan himpunan. Nah, ada 3 cara menuliskan himpunan. Ada kalimat, mendaftarkan, dan notasi. Contohnya yang pertama, dalam kalimatnya, N adalah himpunan bilangan asli. Nah, mendaftarkannya ini, N sama dengan kurung buka kurawal 1, 2, 3, dan titik-titik ini artinya dan seterusnya gitu ya. Himpunan bilangan asli kan 1, 2, 3, dan seterusnya. Notasinya seperti ini. Nah, ini bacanya adalah N adalah himpunan di mana N elemen bilangan asli ya. Himpunan N ya, sini himpunan N di mana N elemen bilangan asli. Kan tadi ini elemen atau anggota gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya yang contoh yang kedua, Z adalah himpunan bilangan bulat. Nah, cara mendaftarkannya seperti ini. Nah, himpunan bilangan bulat itu kan ada negatif, ada positif. Nah, untuk negatifnya, ini kan negatif 3 dan seterusnya. Nah, ini 3 dan seterusnya. Nah, untuk notasinya itu himpunan Z di mana, ini ya dibaca, di mana Z elemen bilangan bulat. Elemen atau anggota bilangan bulat. Paham ya? Untuk yang contoh yang ketiga itu sama. C adalah himpunan bilangan cacah. Nah, bilangan cacah kan mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Notasinya sama seperti tadi. Himpunan C di mana C merupakan elemen bilangan cacah. Nah, untuk contoh yang keempat ini agak beda. Ini misalkan, X adalah himpunan bilangan asli lebih dari 3. Nah, bilangan asli tadi kan mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi dia lebih dari 3 gitu ya. Makanya untuk mendaftarkannya seperti ini. X sama dengan, buka kurung berawal gitu ya. Lebih dari 3 kan 4, 5, 6, dan seterusnya. Titik-titik. Nah, paham ya? Untuk notasinya ini. Himpunan X di mana X lebih dari 3 itu ya. X elemen bilangan asli gitu ya. Ini bilangan asli. Dibaca ya. Paham ya? Himpunan X lebih dari 3 di mana X elemen bilangan asli. Nah, bisa ya. Himpunan X ya, di mana X lebih dari 3, X elemen bilangan asli. Ya. Di mananya terserah kalian mau naruh kemana, di mana. Ya. Himpunan X lebih dari 3, di mana X elemen bilangan asli. Itu juga bisa, boleh saja. Paham ya? Terkait tentang penulisan himpunan. Untuk selanjutnya, seperti biasa ya. Nah, selanjutnya adalah latihan soal. Nah, silakan dikerjakan. Ya ini, sebutkan 2 contoh himpunan dan 2 contoh bukan himpunan. Nah, seperti yang sudah kakak jelaskan tadi, himpunan itu seperti apa dan yang bukan himpunan itu seperti apa. Kemudian, soal yang kedua, daftarkan dan tuliskan dalam bentuk notasi himpunan berikut ini. G adalah himpunan bilangan genap lebih dari 6. Ya, silahkan ditulis, daftarkan, dan tuliskan dalam bentuk notasi. Kemudian, P adalah himpunan bilangan prima kurang dari 23. Silahkan ditulis, daftarkan, dan tuliskan bentuk notasinya. Himpunan bilangan prima yang kurang dari 23. Ya, silahkan dikumpulkan, kakak tunggu ya. Jangan sampai terlambat, kakak tunggu sampai hari Rabu gitu ya, Rabu siang. Ingat, segera dikerjakan, jangan sampai terlambat ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.